Seorang pria bernama Imam Ghazali tega menghabisi nyawa ibu kandungnya sendiri, Susianti 55 tahun, di rumah mereka di Desa Kertonegoro, Jember, Jawa Timur pada Selasa 4 November malam. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku memukul kepala ibunya menggunakan besi tambal ban hingga korban meninggal dunia. Tim Inafis Polres Jember langsung melakukan olah TKP dan mengamankan alat yang digunakan pelaku untuk memukul korban. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait kronologi dan motif utama pembunuhan ini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim rekan Imam Nawawi. Silahkan laporan Anda. Ya, Anggra dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Saat ini saya masih berada di Mapolsek Jenggawah, Kabupaten Jember, Jawa Timur, di mana saat ini polisi masih melakukan pendalaman atas insiden kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Imam Ghazali yang tega menghabisi nyawa ibu kandungnya sendiri atas nama uh, Susianti yang merupakan masih ibu kandungnya dan pelaku diamankan polisi di rumahnya ketika usai menghabisi nyawa sang ibu dan ketika kejadian tersebut tersangka pun diamankan oleh warga tempat. Kasus ini diketahui awalnya oleh adik korban yang saat itu usai tahlilan di rumah korban yang mendengar teriakan dari kakaknya dari rumah tersangka saat itu, dan setelah dilihat tersangka sudah tergeletak dengan luka berdarah di bagian kepala usai dipukul dengan besi uh, yang digunakan untuk tambal ban alias vulkanisir seberat 10 kilogram. Dan saat itu saksi yang melihat kejadian itu mencoba melerai, tapi oleh tersangka diancam hingga akhirnya pelaku pun kembali memukul korban di bagian perutnya hingga akhirnya tewas. Dan seketika itu warga yang menyaksikan kejadian tersebut pun langsung mengamankan tersangka di TKP, dan setelah itu dilaporkan ke polisi hingga akhirnya polisi datang melakukan olah TKP dan mengamankan tersangka sekaligus mengevakuasi korban. Dan berdasarkan dugaan sementara yang diperoleh oleh kepolisian, tersangka melakukan tindakan tersebut karena sudah kesal terhadap korban, karena setiap hari selalu memarahinya, dan hal itu membuat korban juga tersangka kami kesal hingga akhirnya menghabisi nyawa korban, karena selama 5 tahun terakhir korban selalu mengucilkan tersangka akibat menganggur terlalu lama. Di sisi lain, berdasarkan dugaan sementara juga tersangka diduga kuat mengalami depresi berat karena sejak bercerai dengan istrinya, tersangka juga tidak pernah bergaul dan sulit diajak komunikasi oleh warga setempat dan cenderung tertutup. Aktivitas setiap harinya pun hanya nongkrong di sawah kemudian pulang. Bahkan makan setiap harinya pun harus diantar oleh ibu kandungnya sendiri alias korban. Hal ini menjadi salah satu pemicu utama uh, tersangka menghabisi nyawa ibu kandungnya sendiri. Dan saat ini polisi pun masih terus mendalami dan memeriksa beberapa saksi, diantaranya kepala dusun, kemudian uh, saksi daripada tersangka, kemudian tersangka sendiri, dan juga eh, paman alias adik daripada korban yang melihat langsung kejadian tersebut. Namun polisi belum bisa menyimpulkan berapa jumlah pukulan yang dihentamkan oleh tersangka terhadap korban, karena saat ini polisi masih menginterogasi tersangka untuk mengungkap jumlah pukulan yang dilakukan oleh tersangka tersebut. Dan saat ini
polisi juga nantinya akan berkoordinasi dengan psikiater dari Rumah Sakit Dr. Subandi Jember untuk memastikan apakah tersangka ini benar-benar mengalami gangguan mental atau tidak. Mengingat ketika dilakukan interogasi, komunikasi yang dilakukan oleh tersangka tersebut juga tergolong lancar dan normal. Tapi sebagai langkah antisipasi, polisi tetap harus berkoordinasi dengan psikiater yang profesional supaya sebagai langkah prosedural yang harus dipenuhi dalam proses penyidikan perkara. Sementara ini Anggra yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Jember kembali ke studio. Baik rekan Imam, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Awal kasus yang di Kertonegoro seperti apa? Baik, ini ada laporan dari warga di mana ada peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh anak atau orang terhadap ibu kandung, ya. Di mana untuk korban kita temukan sudah tidak bernyawa di TKP. TKP-nya ini di rumah sendiri, ya, di rumah korban maupun yang pelaku di daerah Kertonegoro, Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawa. Kemudian kita evakuasi untuk korban, kemudian kita kerjasama dengan pihak Inavis Polres Jember untuk olah TKP dan identifikasi korban. Kemudian kita temukan dan kita laksanakan olah TKP bersama tim Reskrim Polsek Jenggawa. Ditemukan barang bukti, ya, alat yang digunakan untuk melakukan penganiayaan. Kemudian sampai saat ini untuk korban sudah dikembalikan kepada keluarga dan keluarga juga tidak bersedia untuk diotopsi, tapi dari Inavis juga cukup untuk membuktikan bahwa luka di korban dan dengan barang bukti yang kita temukan ada kecocokan. Untuk motif sementara? Untuk sementara dugaan, ya, diduga menurut keterangan dari pihak keluarga itu pelaku mengalami depresi setelah perceraian dengan istrinya. Karena awalnya dia berumah tangga tinggal di wilayah Ajun. Gitu. Untuk pelaku sendiri diamankan nggak? Untuk pelaku sementara kami amankan sesuai dengan prosedur, ya. Untuk keadaan psikologinya pelaku nanti kita akan koordinasi dengan dokter psikiatris, ya, untuk memastikan bahwa ini benar ada gangguan jiwa atau tidak. Jadi nanti untuk sementara ini kita prosedural, kita laksanakan pemeriksaan dan saksi-saksi maupun yang temuan-temuan, mungkin ada barang bukti yang lain yang ada di TKP. Tadi juga sempat olah TKP yang bersama Inavis. Untuk barang bukti apa? Ya, barang buktinya apa? Barang buktinya alat vulkanisir, ya. Alat vulkanisir. Besi. Besi, ya. Bukan sajam berarti, ya? Bukan saja. Memang yang korban meninggal ini lukanya paling parah di mana? Untuk sementara yang kita amati dan dari keterangan Inavis tadi di pipi sebelah kiri, ya, sebelah kiri sini yang parah. Awal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.